seberapa yang ada kami hamba-hambamu yang sudah Engkau pilih pagi hari ini untuk mendengarkan suaramu. Urapan Allah ada pada kami. Sebab tanpa urapanmu kami tidak akan mengerti apapun yang Engkau hendak sampaikan. Berkati pelayan pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu di awal tahun ini. Semakin diberkati, semakin mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal tahun baru. Mungkin baru ada yang ketemu sekarang ya. Kita sudah tidak terasa, kita sudah mau masuk ke dalam hari Minggu yang kedua nanti loh. Iya kan? Ntar kalau Manado bilang ada kuncikan, katanya tutup itu Natal tahun baru. Bahkan karena sibuknya pelayanan, tutupnya Februari. Bener nggak Pak? Siapa tuh Pak? Ditulisnya di sini jadi saya nggak hafal ini Ya, MD apa di community. Jadi ada Januari, kuncikan. Pak Luki. akhir Thank Januari, you. minggu Ya, terakhir. thank you udah masuk gabung dengan FB saya ya Pak ya. Puji Tuhan jadi bisa melihat aktivitas saya setiap Pak untung. Oke ya. Di sini undangan udah penuh, nggak di Melbourne, nggak di Sydney sendiri, tapi kita mau fokus mana yang lebih penting, amin ya. Sampai banyak undangan, aduh semua judulnya pelayanan, tapi kita punya Roh Kudus ya. 2 Korintus 5 ayat 17 mungkin ada yang bilang, itu lagi. Justru kita ulangan sekarang ya. Kita perlu, saudara, ujian iman kita ya. Saya tadi mencatat poin-poin pendoa. Salah satu adalah biar ada biarlah ada pertumbuhan iman. Jadi kita melayani orang, tapi kita sendiri ini kita harus back to the pertobatan kita. Kita kembali ke siapa kita yang dahulu. Jangan merasa kita so pinter, so tuai orang 1000, sudah tuai narapidana atau warga binaan 1000. Kita kembali sekarang ulangan. Apakah kita benar-benar sudah termasuk ciptaan baru? Nah ini dia. Jangan merasa sudah kita sudah bertobat 20 tahun lalu. Kita baru 10 kali dibaptis. Nggak jaminan. Amin ya. Kita sama-sama mau belajar pagi hari ini tentang 2 Korintus 5 ayat 17. Tapi sebelum kita ke ayat 17, saya akan ambil ayat 5. Saya ambil ayat 5 dulu, karena saya bersyukur Roh Kudus gerakan Ibu Roisya. Dia nyanyi, berhembuslah Roh Kudus. Karena untuk menjadi ciptaan baru, tanpa tuntunan Roh Kudus, kita pasti menjadi manusia lama terus. Ya, kita mau lihat ayat 5 dulu, baru kita ke ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Jadi itu karunia saudara. Saudara nggak usah beli, itu memang kita dapat kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Wow nggak? Kalau saya boleh bilang wow. Jaminan segala sesuatu, saudara. Kalau kita mau ambil kredit di bank harus ada borah, harus ada jaminan. Iya kan? Yang harus ditandatangani notaris. Tapi kita ini kalau kita baca ayat 5 dan kita dengan hati yang terbuka, saya akan ulangi, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal itu apa saudara ya? Kalau saya boleh bilang, hal itu adalah perikopnya di atas ayat 16. Kita mau sama-sama belajar ya. Di sini dibilang, tetapi Allah ya lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Artinya Tuhan siapkan supaya kita jangan tawar hati waktu menghadapi maut. Maut artinya kita menghadapi penyakit, masalah, dan lain-lain. Tuhan sudah persiapkan. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu. Gak perlu notaris. Notaris juga harus bertobat. Untung gak ada notaris kali di sini, maaf. Haleluya saudara ya. Jaminan segala sesuatu bagian kita. Untuk bertumbuh dalam iman, untuk menjadi manusia baru, kita butuh Roh Kudus.
Karena dialah jaminan segala sesuatu. Kita lihat ayat 7-nya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus pasti kita dapat. Jangan bilang kita 10-an tahun melayani, mana janji Tuhan? Jangan komplain. Kalau janji Tuhan nggak nyampe-nyampe, ya, berarti ada yang korslet. Perbaiki hubungan kita sehingga paketnya yang Tuhan janjikan, janji-janjinya itu tiba di alamat yang tepat. Jangan dia nyasar ke tempat lain. Amin ya. Luar biasa. Nah, baru kita ke ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah datang. Orang Manado bilang, so datang. Sudah, saudara. Sudah. Bukan mudah-mudahan, insya Allah. Bukan. Bukan. Bagian kita jadilah ciptaan baru. Amin ya. Jangan kita sudah punya surat baptis 10 tapi masih manusia lama. Ya, di Efesus 4 itu tentang manusia baru. Coba kita mau ada poin-poin yang saya catat. Saya tidak mau balik lagi ke firman supaya waktunya agak panjang untuk sharing. Ada poin yang saya catat Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Ya, kita sebagai manusia baru di 17 jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nggak ada beda dengan orang yang di luar sana. Di luar sana artinya orang-orang yang masih mabok, nggak ada pertobatan. Jangan lagi. Mari kita minta dikoreksi sama Roh Kudus sama-sama. Minta diselidiki. Selidiki aku. Lihat hatiku, bukan dari luar yang shalom. Haleluya gitu, bukan. Minta Roh Kudus robek hati kita, center hati kita. Itu sebabnya tadi di dalam doa syafaat saya mencatat satu poin yang saya harus ingatkan agar kita tidak sampai menderita sakit ginjal. Karena sakit ginjal itu kepahitan yang tidak bisa mengampuni. Apalagi kalau sekarang siapa yang ada di sini mulai nyut-nyutan, koreksi. Karena sakit ginjal itu sampai cuci-cuci darah berat untuk mengampuni. Walaupun sudah hamba Tuhan, walaupun sudah khotbah, walaupun banyak jadwal, sudah melayani Nusa Kambangan 20.000 kali. Sakit ginjal, paru-paru basah. Semua tuh penyakit itu karena dosa. Susah mengampuni. Doain orang yang sakit ginjal itu, saya tidak catat karena nggak ingat lagi siapa itu. Doakan agar dia, Roh Kudus jamah dia dan bisa mengampuni. Walaupun dia merasa benar, tapi tetap kita sedang berhubungan pribadi dengan Tuhan. Gak peduli orang itu mengampuni atau kagak, memaafin apa kagak, saya pakai istilah Betawi aja, supaya makin ngerti, nyaho, ya kan? Jangan bilang, ngapain kita ampuni dia, orang saya udah tolong dia, saya udah begini, jangan. Kita sedang berhubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagai manusia baru, tidak hitung-hitungan beratnya dosa. Berkati orang yang menyakiti hatimu. Maka tidak ada nyut-nyutan ginjal, paru-paru ini dan itu. Liver, ya kan? Obat segudang. Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Mazmur 107 disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Nggak jadi mati. Amin, amin. Disampaikannya firman. Makanya saya berdoa agar kita semua hamba-hamba Tuhan jangan budekin firman. Buka baik-baik tuh telinga. Terima firman itu dengan lembut. Jangan bilang, selfie pasti itu lagi deh, itu lagi. Nggak tobat, apalagi nggak itu lagi. Itu aja. Betul nggak? Saya ngomong ini, saya juga tunjuk diri saya, saudara. Kekasih-kekasih Kristus nggak gampang khotbah seperti ini. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita khotbahkan.
Saya melewati, saya harus memberkati. Bahasa hari-hari yang nyakitin kita. Kita harus berkati mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia baru. Ayat berikut, Efesus 4, tadi 17 berikut. Dan pengertiannya yang gelap. Nah, bukankah firman itu terang? Dan pengertiannya yang gelap. Hati-hati membaca buku yang cuma pakai otak, bukan pakai roh. Gak salah saudara mau seminar itu ABCD A sampai Z, gak salah. Tapi mari perbaiki hubungan dengan Tuhan dengan Roh Kudus. Maka kata-katamu penuh kuasa. Orang-orang, Bu, saya kirim video ini, nggak sempat. Daripada buka video orang, saya buka firman. Jadi percuma kirim-kirim video ke saya nggak bakal buka. Siapapun yang kirim. Saya lebih baik buka firman. Nggak sombong. Saya buka video yang dari surga nggak berubah. 2000 tahun lalu. Begitu terus. Ukir itu di hatimu. Sekarang ada virus baru. Orang yang diurapi tidak bakal kena virus. Nggak ada amin kan? Amin. Amin. Orang yang diurapi nggak bakal kena virus. Amin. Jangan COVID, saya doain orang COVID kok. Amin, amin. Allah di dalam engkau. Apa yang menghancurkan kita? Nggak ada. Allah di pihak kita. Virus apa yang melawan kita? Nggak ada. Seng ada, nyanda ada. Kenapa kita selalu balik di manusia baru? Agar kita tidak terkecoh dengan setan. Karena beda-beda tipis. Setan merayu kita tuh beda tipis dengan firman. Tapi kalau kita tidak intim dengan firman, maka kita tertipu oleh rayuan pulau kelapanya si setan. Ntar dia bilang gua lagi. Padahal kita yang bego. Kita yang bodoh. Di sini dibilang apa? Dan pengertiannya yang gelap. Untuk mengerti firman kita butuh Roh Kudus. Dialah yang mengajar segala sesuatu. 1 Yohanes 2 ayat 27 kalau nggak salah ingat. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak salah. Saudara makan waktu baca buku ini, buku itu sama tuh orang, bukan sama kita. Berurusan Tuhan dengan kita pribadi itu lebih baik. Habis waktu saudara mau baca buku orang, saudara. Baca bukunya Yesus, yaitu firman. Kekal, abadi, antivirus. Saudara, kalau bukan aturan penerbangan, saya nggak mau suntik ini, suntik itu waktu zaman COVID. Karena aturan, saudara. Tanpa ada itu kita nggak bisa terbang. Ya, itu benar. 1 Yohanes 2 ayat 27. Hanya dia. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Galak ya, baru berapa menit. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, ini dia. Kalau sudah kurang persekutuan dengan Allah, maka kita memiliki pengertian yang gelap. Ini Alkitab mencatat, saudara. Alkitab mencatat. Perasaan mereka menjadi tumpul. Pisau, saya kalau saudara ada di rumah saya, buka laci saya. Di luar sana tempat pisau, segala macam pisau bentuk ada. Tapi kalau nggak dipakai, tetap aja tumpul. Yang setiap saat saya pakai, tajam. Saya berdoa biar Roh Kudus kasih pengertian tentang ini. Kita mau ke Kolose, nggak usah buka. Karena terlalu kalau kita nggak tahu apa isinya manusia. Ini tadi kan Efesus 4 manusia baru. Kolose 3 manusia baru. Saya cuma cuplik saja. Karena mau habis waktu ini. Di situ dibilang, ayat 5-10, saya mau baca. Saya cuplik ayat 5. Matikan. Saudara tahu apa yang mesti dimatikan. Ayat 8, buanglah. Sampah kering. Di sini kan sampah kering, sampah basah, sampah kaleng, sampah plastik. Beda tempatnya, saudara. Saya di gereja waktu itu saya pernah, karena waktu yang khotbah bicara tentang sampah. Saya bilang ke yang di belakang saya bilang sampah kering. Walaupun kering, tapi kalau ditumpukin lama-lama juga bau. Namanya juga sampah. Betul? Jadi pertama ayat 5 matikanlah di dalam Kolose 3. Ayat 8 buanglah.
Ayat 9, tanggalkan. Saudara, tidak gampang untuk menjadi manusia baru. Jangan lagi saudara sekarang penuh urapan. Habis itu saudara setel, aku masih seperti yang dulu. Kemana urapannya? Renungkan firman. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tadi Oma Ros nyanyi, ku mau mengikuti Yesus. Kita sedang mengikut Dia, saudara. Nggak bisa mundur, kita harus maju. Ikut Yesus itu maju kena, mundur kena, saudara. Jadi tetap maju. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Enak aja Pastor Silvi ngomong begitu. Ini dia masalah itu proses. Itu jatah. Jatah kita prosesnya beda-beda. Ibarat makanan ada bakmi goreng, kue tiaw siram, ikan bakar rica, babi guling, macam-macam. Nggak ada yang sama. Ada perkedel jagung. Itu jatah, saudara, yang kita harus lewati bersama Yesus. Amin. Di Kolose 3 ayat 13, Kolose 3 ayat 13, kita jangan langkain ayat 10. Terus menerus dibaharui, supaya kita bisa matikan, buang, dan tanggalkan. Itu poin agar bisa jadi ayat 10. Terus menerus dibaharui, makanya jangan bosan. Ada yang bilang ayatnya itu lagi untuk memurnikan iman kita, saudara. Kalau saudara ikuti terus apa kata firman, bukan kata saya, mulut saya ini nggak ada apa-apa, saudara. Tapi firman berkuasa, saudara. Ayat 13 bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Sudah atau belum? Jangan sesama hamba Tuhan masih menyimpan ketidaksabaran. Dia begini, aku begitu, sarua wae. Padahal sudah melayani, sama saja. Padahal Alkitab katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. 15, ini penting. Ini penting. Ini penting. Ayat 15, Kolose 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Bukan damai sejahtera dunia, saudara. Maaf. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera itu yang memerintah. Apa damai sejahtera? Roh Kudus. Dialah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 7. Itu lagi. Supaya tertanam termeterai, saudara. Saudara nggak usah jauh-jauh aku berjalan, itu beruri. Mari kita koreksi diri, saudara. Di awal tahun masih ada kesempatan untuk kita mengubah. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Kita ini suka dan suka nggak suka, harga mati. Kita ini sudah dipanggil. 1 Petrus 1 ayat 2 bilang kita sudah dipilih, dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada firman dan menerima percikan darahnya. Apa yang mau ditakuti? Kalau ada darah Yesus, virus berbentuk apapun nggak kena. Amin. 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 Haleluya. Cukup. Panjang-panjang percuma. Sedikit tapi nampol. Saya juga makan firmannya, saudara ya. Saya berdoa untuk firman, sisanya kita sharing. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau menegur kami. Jangan kami menjadi manusia-manusia baru tapi gersang. Kami percaya firman-Mu membaharui kami. Engkau sudah mengingatkan kami. Apa yang harus kami lakukan untuk kami tetap menjadi manusia yang baru. Produk-produk Allah yang baru. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Hamba percaya. Apapun yang didoakan sudah dijawab Tuhan saat kita ada di dalam Kristus.
karena Roh Kudus yang bekerja. Terpuji namamu Tuhan, hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan hanya kepada Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Amin. Thank you, Pastor Silvi. Amin. Thank you, Semangat. Amin. Terima kasih Pastor Silvi untuk firman Tuhan. Tuhan. Kata-katanya Bu Silvi katakan itu lagi. Karena firman Tuhan berubah ya itu lagi. Kan kita membacanya, tapi apakah kita mempraktekkan itu kan Bu? Ya, amin. Haleluya. Jika kita bilang itu lagi kok Pak Silvi bawa ini itu lagi. Nah, itu laginya udah dipraktekin belum? Nah, saat ini diberikan kesempatan buat yang mau memberikan peneguhan, bersaksi atau bertanya. Saya lihat sudah ada Pak Edi yang membuka kamera. Silakan Pak Edi. Shalom, selamat pagi semua. Ibu Silvi, luar biasa pagi ini, walaupun singkat ya. Kurang sebenarnya. Terima kasih Bu Silvi. Ya, Saya selalu Pak Edi. terkesan ya melihat khotbah yang singkat tapi tegas gitu ya. Menegur kita lah selalu. Saya hanya komentar aja Bu, nggak bertanya karena udah jelas ya. Bahwa kita harus berubah ya tadi. Ya. Membuang, menyingkirkan apa manusia-manusia lama. Dan ya itu yang memang harus kita praktekkan sih ya Bu ya, menurut saya hari ini. Jadi jangan hanya ya di luarnya aja baik, tapi di dalamnya ya sama-sama juga. Nah itu ya manusia baru itu ya. Mungkin itu aja Bu, saya hanya mau komentar aja. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Semangat Pak Edi, puji Tuhan. Semangat Bu, semangat. Ya, Pak Benyamin, silakan. Yang sudah menyampaikan pendapat mengenai khotbah pada pagi hari. Betul Pak. Singkat nggak sampai 20 menit ya. Firman Tuhan tuh nggak perlu banyak nggak perlu banyak, tapi bagaimana kita panjang. Puji Tuhan. Ya, ada lagi ya yang mau memberikan peneguhan atau mau sharing atau mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Luki, brother. Oh, Pak Luki, silakan Pak Luki. Senyum-senyum aja dia. Jangan senyum-senyum, ngomong. Masih di mute. Sedang menunjukkan tangannya Pak Weni. Oh, gitu. Yang lain, coba 58 partisipan. Ayo. Ya, ada Pak Anton Thanos, silakan Pak Anton Thanos. Terkesima ini semuanya. Iya, semua terkesima. Speechless. Ada Pak Odi. Apa kabar Pak Odi? Nomornya baru ya Pak? Oh ya Pak Odi. Iya Pak Odi. Halo Pak Odi. Kabar baik. Luar biasa. Menyimak firman Tuhan disampaikan, kita simak, kita terima, renungkan, dan minta Roh Kudus untuk kita dapat melakukannya. Terima kasih Pastor Silvi. Saya diingatkan ini aja pidato Bapak Presiden kita Prabowo, ya, bahwa dia bilang ada kata-kata yang menarik itu, saya beri kesempatan bertobat kepada para koruptor. Ya. Luar biasa. Memang Tuhan Yesus, kalau buat saya makna Natal kemarin yang baru ini ya. Oh ya, selamat tahun baru semuanya ya. Ya, puji Tuhan. MJC luar biasa, nggak ada hentinya nih. Tuh hujan panas. Pasti dong. Ya luar biasa ya. Jadi tidak pernah berhenti untuk memperdengarkan firman Tuhan. Amin. Memang kita harus terima. Jadi kalau buat saya Natal yang baru saja lewat ya, tapi Natal itu setiap hari. Tuhan ingin memberi kesempatan kepada saya, kita semua bertobat. Nggak ada waktu terlambat. Ayo perbaiki kehidupan yang tidak baik, ya, kehidupan yang lama. Terus
diperbaharui setiap hari dengan Amin. firman. Itulah mungkin salah satu misi dari MJC. Ya, agar kita terus diperbaharui dengan firman Tuhan hingga Amin. berubah. Bukan soal banyaknya kita hafal Ya. ayat firman Tuhan, Betul. kita dengar, tapi berapa banyak kita melakukannya. Ya. Itu Amin. aja. Terima Luar kasih biasa. Pak Sufi. Saya sangat Luar biasa. terberkati. MJC semakin maju, semangat di tahun Amin. 2025. Ya, Tetap Amin. semangat Pak Odi. Tetap semangat. Iya, Amin. Puji iya. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Kapan Lina. baca puisi lagi Pak Odi? Iya. Kapan Semua baca dong, puisi lagi nih? Penampilannya beda nih, Bu Lina nih, beda tahun 2025 kayaknya lebih glowing ya. Bu Lina lagi di rumah sakit, Pak Odi. Hah? Iya, Iya. masih dirawat Mama, doakan. Kita Istirahat, doakan istirahat. buat Ibu Lina punya mama. Iya, kita doakan. Ya, Oh, kebetulan sakit. perawatnya masuk lagi biasa dinas pagi suntik obat dan lain sebagainya, jadi ajak ngobrol. Tapi menyimak kok. Saya Puji pakai Tuhan. Puji Mama Tuhan. siapa namanya Bu Lina? Oma Lena dipanggilnya. Oh, Malena. Ya, Ya. sudah semakin baik. Itu Ya, Ibu terima Berta kasih mau juga. ngomong Bu Berta, silakan Bu Berta. Nah, ayo, Berta dari Puncak. ayo jangan malu-malu. Terkesima ya Bu Berta ya. Iya nih. Berta kan baru, pasti kaget. Wih, ada pester yang apinya gede banget. Kebakar. Iya. Ada Pak Jamal. Pagi. Pak Samadi. Bukan. Kena Ya, bakar. Pak Samadi, silakan Pak Samadi. Yang sakit jantung siap-siap aja kalau di sini ya. Kalau Pak Sufi yang Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita diberkati di tahun baru ini. Hal-hal yang baru ya. Bajunya baru, semuanya baru. Tapi punya sepatu baru enggak itu? Ya. Artinya perjalanannya. Ya, puji Tuhan, Bu Sylvie memberkati kita. Dan kalau kita perjelas adalah dalam kehidupan kita seperti Roma 12 ayat 2, kita ini mesti janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya bahwa mungkin firman itu kemarin disampaikan lagi, itu kan bukan kebetulan. Iya. Kenapa Tuhan punya maksud disampaikan lagi? Mungkin kita belum berubah kali ketika yang pertama disampaikan. Nah, Tuhan inginkan di MJC ini berubah. Sehingga Bu Sylvie menyampaikan lagi, kayak gitu ya. Haleluya. Supaya kita ada pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu adalah pikiran, ya, hati, ya, jiwa kita. Itu pembaharuan. Maka kita ini mudah ngomong, ya kita mudah khotbah, tapi untuk pembaharuan itu kan mestinya setiap hari diperbaharui hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan siapapun itu ya. Juga keinginan-keinginan kita sekarang sudah diperbaharui juga, jangan hanya keinginan duniawi ya. Nah, maka di sini jangan serupa dengan dunia. Dunia itu kan bicara tentang keinginan kedagingan. Ya, keinginan kedagingan yang paling utama, yang paling tinggi. Tapi hari ini biar kita diingatkan lewat firman Tuhan itu, kita itu punya keinginan hanya Kau yang kumiliki di bumi. Amin. Ya, itu kata Tuhan kan, hanya Kau Tuhan yang kumiliki di bumi. Jadi bukan dunia ini yang kita genggam erat-erat ya. Tetapi Yesus yang kita genggam erat-erat. Kalau Yesus yang kita genggam erat-erat, apa yang dikhawatirkan tadi ada nyanyian bersama Yesus bisa lakukan perkara besar. Bersama Yesus ya. Artinya selesai semua. Kalau ada bahasa Jawa itu ya Gusti Yesus itu pokoknya
ya beres kabeh. Kalau bersama Yesus itu beres kabeh gitu ya. Karena Gusti beres ya itu. Ya. Sehingga membuat kita ini hidup ini betul-betul kata Tuhan tadi damai memimpin. Biarlah damai sejahtera itu memimpin hati. Jadi damai yang memimpin itu artinya ketika kita ini yang kita genggam erat, yang kita agungkan, yang kita tinggikan hanya Yesus saja. Amen. Ya. Dan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ya, saudara, ini kadang-kala kita juga kan ini tidak bisa membedakan kan mana yang ini kalau perkataan ini misalnya contoh menyakitkan hati orang lain enggak, ya nyinggung orang lain enggak. Nah, kadang-kala kita juga nggak bisa membedakan toh, asal ngomong tapi nggak bisa memikirkan orang lain, apa orang lain sakit hati enggak, ya tersinggung enggak, kayak gitu loh. Dan Tuhan ngajarin kita itu kan diajarin untuk memberi salam lebih dulu, menghormati lebih dulu. Ya, hal-hal seperti ini apakah kita sudah berubah? Nah, contoh kayak gitu ya, memberikan penghormatan orang lain lebih utama. Tuhan ngajarin kita seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang mestinya kita akan terus istilahnya memperbaharui kehidupan kita. Dan kita kehendak Allah itu jelas bahwa kehendak Allah itu adalah kita ini mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus yang kuat, kita didominasi Dia, sehingga kita keinginannya hanya satu seperti Yesus, yaitu banyak jiwa yang bertobat lewat kehidupan kita, agar kita lihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan itu akan menjadi sesuatu yang berdampak buat mereka yang mendengar, ya. Sehingga kita hidup ini mengejar yang namanya perkenanan Tuhan, ya. Jadi hidup kita itu mengejar perkenanan Tuhan. Tiap hari itu kita percuma saja, banyak aktivitas, banyak kegiatan, kayaknya hebat, kayaknya luar biasa. Tapi ternyata di balik itu kita ini ada prinsip, ada pemikiran ingin menonjol, ingin ya ini loh aku loh, ya nggak berkenan juga. Ya, hal seperti itu sebetulnya percuma juga di hadapan Tuhan karena di benak hati Tuhan paling dalam Dia tahu kok. Kayak gitu ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ya, lewat firman Tuhan sudah disampaikan Ibu Silvi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Pak Samadi, God bless. Ya. Terima kasih semua. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Samadi yang juga sudah mengingatkan kita semua. Dan saat ini ada Pak Johan untuk, silakan Pak Johan. Yeah. Pokoknya tadi Pak Samadi bilang semua harus baru kecuali suami dan istri jangan baru. Semuanya harus baru, kehidupan kita semakin diperbaiki, pelayanan kita semakin ditingkatkan kualitasnya. Terima kasih Bunda Silvi buat firman. Saya panggil Bunda Ibu Silvi ini Bunda, ya. Saya panggil dia Bunda. Minta maaf Bapak Ibu kalau saya panggil Ibu Silvi ini Bunda, ya, karena dia selalu support dalam pelayanan saya, bersemangat. Ya. Jadi memang dalam kehidupan kita ini, mari kita terus meningkat. Kalau 2024 mungkin banyak hal yang belum terjawab. Ya, marilah kita tingkatkan kehidupan kita. Semakin kita giat dalam pelayanan dan memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik dalam Tuhan, ya, supaya setiap pelayanan kita, rumah tangga kita dalam perkenanan Tuhan itu yang terbaik. Jadi sederhana saja, mari terus tujukan arah pandanganmu kepada pelayanan yang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bunda Silvi, God bless. Semangat Pak Johan. Ya, buat semuanya. Bekal untuk pelayanan akhir Januari ya Pak. Ya. 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 Terima kasih Pak Johan. Ada lagi kan yang mau memberikan pendapat atau mau berbagi atau mau meneguhkan, mau sharing, silakan. Ya, silakan Pak Andre. Ayo Pak Andre. Tes 1 2 3. Bisa dengar? Halo.
Mantap. Ya, oke. Ya, selamat tahun baru untuk Ibu Silvi. Terima kasih atas firman-Nya ya. Ya, saya nggak ada bertanya lah. Jadi ini semua sudah loud and clear ya, udah jelas. Jadi yang saya dapatkan dari firman pagi ini yang ya menampar lah. Ini memang kita perlu makanan keras ya. Jangan makanan-makanan berkat-berkat kesembuhan-kesembuhan itu nggak salah. Tapi itu tidak kekal. Ini pentingnya ya kita dengarkan firman ini untuk apa? Untuk kita terus melekat ya pada pokok anggur supaya apa? Kita harus refleksi diri kita ya. Kita harus merenungkan pertanyaan pada diri kita masing-masing lah ya. Itu kita hidup, apakah kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Ya, kita harus refleksi diri. Apakah saya sudah memprioritaskan kehendak Tuhan atau kehendak yang lain? Nah, disinilah ya kita harus perlu menggunakan apa? Talenta yang Bu Silvi dapatkan kan luar biasa, harus digunakan. Enggak disimpan di dalam tanah. Nah, Tuhan bicara apa? Engkau adalah hamba yang jahat kalau cuma disimpan di tanah, kan ada. Nah, firman mengenai talenta. Nah, yang kedua saya dapatkan ini, kita harus bertobat lah. Bertobat itu tidak seminggu sekali, sebulan sekali, atau cuma Natal tok. Ya, bertobat harus setiap hari. Nah, disinilah. Jadi kita harus bersiap ya. Bersiap untuk apa? Taat, hidup taat. Harus memiliki hati yang siap untuk apa? Mengatakan, ya Tuhan, aku mau. Nah, jangan nanti kan biasanya gitu. Biasanya, ya Tuhan, ini aku, utuslah Bu Silvi, kan begitu orangnya. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya, firman Tuhan Yesaya 6 ayat 8 kan. Biasanya gitu. Ini aku Tuhan, utuslah Bu Lina. Ya, ini kita perlu betul-betul menyerahkan diri kita ya. Kita dan terakhir ya kita harus punya langkah nyata. Jangan cuma teori. Kita sudah kenyang firman kan? Kenyang firman. Kalau nggak ada langkah nyata, akibatnya asam urat rohani, obesitas rohani. Ya, bersyukur ini hari ini kita diingatkan terus ya, dengan hati yang siap dan langkah nyata kita terus dapat menjadi alatnya yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Menggenapi rencananya. Untuk itulah kita semua dipanggil. Amin. Makasih Bu Silvi, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Andre untuk peneguhannya juga. Apakah masih ada? Oma Rasya? Rasya. Ya, Oma sudah sehat? Sudah sehat ya, Ma. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah sehat. Saya merasa terberkati sekali dengan firman. Sebenarnya belum begitu puas ya dengar firman Tuhan tadi udah selesai. Tapi biarlah ini bisa lebih bertumbuh, berkembang, dan lebih dewasa di dalam percaya kepada Tuhan. Dan bertobat supaya kami bisa kembali kepada Allah Bapa di surga dengan pikiran yang tulus. Karena beberapa hari yang lalu saya terserang batu pilek yang memang sungguh sangat menjengkelkan ya, gatal apa sampai keluarga udah bilang periksa aja ke dokter bagaimana. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sabar, kita tetap setia karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Amin, luar biasa. Karena dokter aja yang sudah tidak bisa menangani pasien, dia bilang ya berdoa itu tinggal mujizat. Jadi kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya untuk menjadi garam dan terang bagi keluarga dan bagi sesama. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Itu hanya itu doa saya. Dan selalu apa yang saya perbuat, kesalahan-kesalahan saya langsung Tuhan Yesus di saya.
saya lupa. Kita tidak berani atau dosa yang lampau kita tidak kita anggap enteng, kita tidak meminta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan juga tidak ampuni kita. Jadi saya selalu berusaha untuk lebih percaya dan lebih dewasa di dalam iman. Itu saya menyesal sekali beberapa hari lalu tidak mengikuti ibadah MJCMP karena saya sakit. Jadi saya mohon maaf dan itulah selalu kerinduan saya setiap pagi. Saya punya waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan komunitas MJCMP yang selalu membangkitkan iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Ros. Ya, terima kasih Oma Rosia. Sehat selalu Oma. Oma ini menggunakan seluruh talenta yang Tuhan berikan untuk memuji Tuhan saja. Tidak yang lain, luar biasa. Sudah punya komitmen seperti itu. Dan saat ini ada lagi kan? Pak Anton Thanos, Pak Anton Thanos. Pak Anton Thanos. Nah, itu udah buka itu. Silakan Pak Anton Thanos. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Semangat baru. Berpikir baru. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya, saya bersyukur Tuhan memakai Ibu Sylvia untuk membangun semangat kita, spirit kita kembali. Gitu ya. Karena kita selalu harus dibangunkan terus ya, seperti kita bangun pagi ya Bu Sylvia. Ya, harus. Kalau kita nggak dibangunkan terlena nanti, kelewat. Nggak bangun-bangun nanti. Nggak bangun-bangun. Jadi itu perlu dibangunkan ya Bu Sylvia. Amin, harus. Terutama spiritual kita. Ya. Karena saat-saat ini bukan kita makin enak kalau mendengar berita. Ya. Pengajaran-pengajaran makin gencar keluar, muncul. Ya, serem. Tinggal kita siap atau tidak siap, itu harus kita hadapin. Jadi perlu kita dibangun terus. Lebih lagi di dalam komunitas MJC ini yang memberikan wadah kepada kita, ya melalui Pak Weni dan Ibu Eri ini ya. Tuhan memakai untuk memberikan wadah supaya kita sama-sama dibangun, ya, dibangun spiritnya. Apalagi ini baru tahun 2025 ya, awal tahun 2025 bulan pertama. Mari kita bangkitkan semangat kita, spirit kita. Ya, Bu Sylvie sudah kasih peluru-pelurunya ini. Tinggal kita bagaimana menggunakannya. Kalau kita salah menggunakan peluru nggak bunyi. Nggak kena. Nggak kena jadinya. Ya, jadi ya terima kasih pada Tuhan yang telah memakai Ibu Sylvie untuk menyampaikan kebenaran pada kita. Kalau kita dibilang minta berubah, ya semua tergantung dari kita ya Bu ya. Jangan sampai Tuhan yang mau berubah. Kalau Tuhan sudah merubah, waduh kita nggak bisa apa-apa deh. Iya. Habis kita ya toh. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mau meresponin firman yang telah disampaikan ya. Kita setiap pagi mendengar firman, tapi kalau nggak ada evaluasinya ya, kita baru ganti ya. Gimana? Ya kan? Nah ini jadi perlu saya sempat mencet perubahan bukanlah suatu perubahan, sampai terjadi perubahan. Itu artinya apa? Berubahlah. Kita nggak berubah-ubah bagaimana? Ya. Kapan mempunyai? Dia sesati. Jadi itu. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Apa yang disampaikannya Tuhan Yesus memberkatin semua. Amin, Pak Anton. Amin. Terima kasih, Pak Anton. Ya, saya mau meresponi. Ya. Untuk ilham, dapat ilham baru. Gini, Mbak. Dalam Alkitab itu Perjanjian Baru ada kurang lebih 300 kutipan dari PL ya.
saya merespon gini, sebenarnya kan kita juga penting untuk membaca, menghafal ayat-ayat Alkitab ya, karena kenyataannya dalam Perjanjian Baru khususnya baik Yesus maupun tokoh-tokoh Alkitab itu menghafal atau mengutip ayat-ayat banyak dari Perjanjian Lama gitu ya. Nah, mengapa? Karena kalau di dalam Ulangan 6 itu kan ayat 34 memang ada perintah di sana untuk mengajarkan, bahkan dikatakan berulang-ulang, baik engkau duduk, ya, berdiri, berjalan. Nah, itu kenapa penting untuk membaca, menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Karena pada saat kita dalam proses hidup kita itu, dalam pengenalan kita kepada Tuhan, nah firman Tuhan itu yang menjadi panduan. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105 kan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian yang mengubahkan kita itu kan firman Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 ya kan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah, kekalahan kita, kekurangan kita, kayak anak-anak kita itu kurang gitu ya, kurang seperti saudara-saudara kita dari kaum Kedar, Nebayot ya, anak-anak mereka yang kita kenal dengan katam-katam Al-Quran gitu ya. Dari kecil mereka sudah ditanamkan untuk membaca, bahkan menghafal, bahkan didoktrin gitu ya, sehingga mereka itu untuk meninggalkan kayak keyakinan iman mereka itu sangat ini. Nah, tapi kalau kita ya, ini sebenarnya saya merespon seperti banyak orang berkata, ngapain kita hafal ayat-ayat firman, yang penting kita melakukan. Bagaimana kita mau melakukan, bagaimana kita punya keyakinan yang kuat kalau kita tidak membaca, tidak menghafal ayat-ayat firman Tuhan gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri di dalam pencobaan dalam Matius 4 ayat 1 sampai sekian itu, 3 kali Yesus dicobai oleh iblis, selalu Yesus berkata apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dalam 3 jawaban Yesus itu semua adalah kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama gitu ya. Nah, jadi perubahan itu bisa terjadi, proses perubahan itu terjadi ya karena ada firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu. Seperti banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan, dan Roh Kudus itu memberikan pencerahan sesuai 1 Yohanes 2 ayat 27 itu, pencerahan bagi kita supaya kita ada proses untuk kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Ada proses di sana. Jadi saya ingin saudara kita menekankan kembali tentang bagaimana kita tidak usah kayak asal ngomong misalnya ngapain kita banyak hafal-hafal ayat kalau kita tidak melakukan. Pada prinsipnya justru firman Tuhan itu yang menjadi dasar bagi kita untuk kita menuju kepada perubahan gitu, step by step gitu ya. Jadi sekali lagi karena kita belajar kepada Tuhan Yesus, kepada murid-muridnya itu, saya mencoba searching saudara, bahwa kutipan Perjanjian Baru dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada kurang lebih 300 ayat gitu ya. Ada 300 ayat yang dikutip dari PB ke PL. Jadi artinya betapa penting ya kalau kita melihat pola pendidikan anak-anak orang-orang Yahudi, ya mereka benar-benar kan menghafal gitu ya. Nah itu saja. Terima kasih Bu Pastor Sylvie dan semua kita. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Thank you. Ya, terima kasih Pak Luki. Dan masih adakah? Boleh tambahkan Pak Luki? Boleh Bu. Boleh ya. Jadi boleh. Saya sarankan Pak Luki ganti menghafal itu dengan membaca. Karena gini,
Karena kalau hafal saja, terus kita tidak hidupkan melalui Roh Kudus, itu tidak menjadi apa-apa. Makanya di dalam Roma 10 ayat 8 bilang, firman itu dekat kepadamu, bukan di Alkitab, atau di pikiran. Di situ dibilang, kan ini dasar ayat ya Pak ya, untuk kita semua mengerti. Jadi kalau kita ajar orang, jangan bilang hafal, baca. Supaya jadi Mazmur 1, merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Jadi kenapa Roma 10 ayat 8 bilang apa? Firman itu dekat kepadamu. Di situ nggak ada bilang di pikiran kita. Di situ dibilang firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Jadi penjelasan Pak Luki itu nggak salah. Cuman diganti aja, jangan bilang hafal. Karena kalau hafal saja nggak terjadi sesuatu. Karena hafal itu cuma masuk di pikiran, tidak termetai di sini. Ada dasar ayat. Di dalam Yehezkiel 36 ya tentang pembaharuan Israel, coba kita ke situ ya. Ya. Supaya kita roba, jangan bilang hafal, kita harus baca. Mana tadi Yehezkiel ya? Yehezkiel 36 ya, semua tahu ya, dia 25 kan ditahirkan saat roh dicurahkan ya. Ayat 27-nya Tuhan berikan hati yang baru ya. Nah, di 27 karena kita nggak mau bahas di 25 26 waktu sedikit, tapi kenapa saya bilang untuk kita bisa melakukan bukan karena kita hafal, tapi karena Roh Kudus. Lihat ayat 27 ya. Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku ya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, yaitu firman ya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, kenapa saya berani untuk melengkapi apa yang dikatakan Pak Luki? Karena itu terjadi dalam saya. Dulu waktu awal saya bertobat tahun 99, mentor saya Ibu Indri. Ya. Dan waktu saya ikuti dia di mana dia ibadah, saya pergi selain ibadah kami sendiri gereja lokal di Jakarta. Saya ngomong begini sama Roh Kudus. Saya mau dong kayak dia gitu kan. Nah saya Pak Luki, saya cuma baca Alkitab ini mungkin 2 kali ya, Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya tidak hafal. Saya hanya baca. Nah pada saat saya mau memakai firman, saya kan nggak tahu. Tapi Roh Kudus taruh di dalam saya. Nah ini maksudnya. Jadi saya tidak hafal, tapi karena saya sudah baca, saya sudah menyimpan firman, maka satu saat Roh Kudus yang ingatkan itu. Iya. Respon Bu, iya benar Bu. Sesuai 1 Yohanes 2 ayat 27 kan. Ya, Tetapi tetap prinsipnya itu bahwa kita sudah membaca. Baca. Mengingat karena menghafal Kejadian sampai Wahyu susah. Gitu. Itu maksud saya. Tetap proses kita dalam menghafal itu kan pasti membaca dulu kan Bu. Nah, dan Ibu tadi ngomong masalah yang 1 Yohanes 2 ayat 27 kan, nanti Roh Kudus itu yang akan mengingatkan. Mengingatkan, ya kan? Ya. Nah, ya, oke Bu, terima kasih, Tuhan berkati. Semangat, puji Tuhan. Yuk. Ya, terima kasih Bu Silvi juga Pak Luki yang sudah mengingatkan kita. Betul Bu. Seru kita, seru. Mantap. Jadi, kita itu bukan harus menghafalkan satu ayat itu harus hafal titik komanya. Kan kadang-kadang ada begitu ya Bu Silvi ya. Maksudnya Bu Silvi dengan Pak Luki bukan seperti itu kan. Tapi maksudnya ini ayat harus kita tahu. Harus baca. Harus kita ngerti. Gitu. Kadang kan, oh kamu salah. Makanya ketika ada yang menghafalkan ayat dengan titik komanya, ketika sekarang ada terjemahan 2, pada bingung, wah, OLAI berubah isi Alkitab, padahal kan tidak perbaiki bahasanya. Begitu. Betul, kita harus tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi pengingat, tapi harus melakukan apa yang sudah kita ingat di dalam ayat. Amin. Ya. Amin. Ada lagi?
Betul, Bu Lina. Ya, Bu Lina. Selamat pagi. Oh, Ya, Ibu saya Tan ini. ya saya hanya menambahkan betul itu Suaranya khas Ibu Tan. itu apa? Ya kita tidak hafal. Saya juga sudah berapa kali katam gitu, tapi kok nggak hafal-hafal gitu ya. Dan yang bikin saya aneh itu ketika saya disuruh di gereja kan suka di jadwal bawa firman Tuhan gitu di komisi-komisi gitu. Saya mencatat hanya satu ayat karena saya tidak satu ayat, misal saya catat misal ayat ini gitu untuk saya bawakan firman Tuhan sesuai tema lah gitu ya. Lalu saya referensikan ke ayat yang lain, misalnya beberapa gitu misalnya dari satu ayat ke ayat yang lain gitu misalnya. Hanya saya pikir saya mau ini mau berbicara khotbah, bukan khotbah ya, saya renungan lah, saya bukan khotbah, renungan gitu. Saya sedikit aja, yang penting intinya gitu. Saya begitu niatnya biasanya gitu. Tapi ketika saya bawakan itu muncul aja ingat gitu, terus saya bilang terus ingat, terus nyambung ke sana, nyambung ke sini. Itu firman muncul sendiri teng 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 gitu. Kata saya ya itu seperti tadi, jangan memang tidak hafal gitu, tapi ketika kita gunakan gitu, itu muncul gitu. Dan ketika kita butuh, misalnya kita lagi bicara, kita lagi ngobrol, tiba-tiba firman itu muncul gitu, jadi terucapkan. Jadi kita bingung sendiri, kata saya, Roh Kudus luar biasa gitu ya. Dia bekerja gitu ketika kita melakukan gitu. Itu seperti itu gitu ya. Memang mungkin butuh hafalan-hafalan ayat mas, mungkin yang seperti Pak Luki maksud ayat mas, misalnya jangan kamu khawatir, misalkan ayat-ayat mas gitu, mungkin yang kita hafal hanya seperti itu gitu. Jadi memang tidak akan hafal. Saya pikir cuman saya gitu ya baca Alkitab kok nggak hafal-hafal gitu. Tapi memang saya nggak hafal alamatnya, cuma ingat ayatnya aja gitu, misalnya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan gitu kan. Mungkin di Mazmur tahu Mazmurnya, tapi ayatnya kadang ingat kadang lupa gitu. Kalau tidak dicatat memang gitu. Tapi ya Roh Kudus tuh mengingatkan kita gitu ketika kita tiba-tiba gitu, kok ingat gitu, ingat sendiri gitu. Jadi anehnya itu sekarang di situ gitu. Luar biasa, Tuhan itu luar biasa banget pokoknya. Tapi baca itu memang sangat penting, baca itu dari kita baca firman itu sangat-sangat penting, karena itu adalah satu pondasi yang kuat dan perlindungan, dan kita tidak dibohongi oleh orang-orang, misalnya pengkhotbah palsu atau apa gitu. Jadi itu adalah satu pedoman yang sangat hakiki buat kita gitu. Firman Tuhan itu sangat harus dibaca gitu. Ya itu aja sih saya tambahkannya. Terima kasih Siti dan Bu Lina untuk waktunya. Ya, Pastor Selvi, saya ada istilah personality revival ya, personal revival. Artinya seperti ini, ketika kita seperti tadi ya, katakan ketika kita dalam kekhawatiran gitu ya, maka ketika kita tahu firman Tuhan, maka muncul misalnya Matius 6 gitu ya, jangan kamu khawatir, ya kan? Sama seperti ketika Daud berkata dalam dirinya sendiri gitu, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah, mengapa engkau berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jadi yang saya maksudkan di sini bukan kita itu tipe orang yang menghafal gitu ya, cuma untuk jadi kayak selalu dibilang nanti kalau cuma menghafal jadi orang Farisi, orang kita itu firman Tuhan itu seperti tadi saya katakan, Yesus saja ketika dia dicobai, Matius 4, Yesus selalu berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Gitu maksudnya gitu ya. Jadi yang saya istilahkan personal revival itu kita membangkitkan kembali ketika kita dalam suatu keadaan, kondisi, nah kita ingat firman Tuhan gitu. Itu maksudnya gitu loh. Nah, soal Roh Kudus bekerja itu kan ya pastilah, karena Efesus 1 ayat 13 dia bilang ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah menjadi jaminan untuk apa Roh Kudus? Dia mengingatkan kembali
firman Tuhan yang sudah kita baca, ya kan, yang kita sudah hafal, itu maksudnya. Jadi penekanan yang saya tekankan di sini adalah yang tadi itu. Daud sendiri pernah berapa kali, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, berharap. Itu maksud saya. Nah, kenapa kita seringkali entar-entar minta doa, entar-entar kita minta doa, tolong dong doakan, tolong dong doakan. Ya, padahal kita sendiri punya otoritas, punya firman Tuhan, gitu. Oke ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Luki untuk penjelasannya kembali. Terima kasih juga buat Ibu Tan. Oh ya, ada nih dari Pak, tunggu saya bacakan dari Pak Heri dulu ya. Orang yang hanya hafal ayat, orang yang hanya hafal Alkitab, jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Alkitab, baca, renungkan, lakukan. Betul, seperti itu. Kemudian Pak Manokat, baca, hafal, lakukan, ingat, baca, hafal, lakukan, ingat. Tidak akan selesai dibahas dari versi kita sendiri. Ya. MGC, firman dibaca, perkatakan dengan mulut, imani dengan hati, lakukan dengan tubuhmu sebagai bait Allah. Mantap sekali kalau bisa hafal. Terpenting jadi pelaku. Ya, betul. Jadi seperti mungkin yang tadi saya jelaskan ya. Jadi bukannya bisa menghafal ayat, tetapi misalnya gini, Matius 6 ayat 33. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Bukan. Yang burung di udara tentang khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kita kan ingat, jadi pas kita khawatir, betul, saya juga gitu. Jangan khawatir, burung di udara aja Tuhan pelihara. Oh ya Tuhan. Karena benar. Jadi ketika kita khawatir, saya merasa gitu. Ketika kita khawatir, iya ya nggak menambah bahasa. Emang kalau saya dulu waktu kerja tuh terlambat. Aduh gimana sih ini kok bisa nggak nyampe-nyampe. Aduh gimana sih. Akhirnya kan malah nggak sejahtera. Karena udah pasti tahu terlambat gitu. Ya udah kata Tuhan kan jangan khawatir. Kamu khawatir juga nggak nambah jadi cepet-cepet sampai kan. Nah itu jadi ketika kita menghafal bukan menghafal A sampai Z dalam satu ayat, tetapi tahu isinya. Nggak tahu isinya, kemudian kita melakukannya. Itu yang paling penting buat kita semua menjadi pelaku firman. Tapi kalau nggak ngafal bukan nggak hafal, tapi kalau tidak mengingat ayat juga kita nggak tahu. Khawatir gimana ya? Takut gimana ya? Ada nggak sih ayatnya tentang takut? Nah, takut juga kan? Tapi kalau kita takut, kemudian oh iya ada ayat Alkitab yang bilang ini tentang ketakutan. Begitu ya Bapak Ibu semua. Jadi kita hari ini belajar. Saya nambahin yang dimaksud karena ini kan bicara tentang pembaharuan ya, tentang peningkatan. Itu bagus juga kalau bisa menghafal, bukan anti menghafal ya, jangan salah itu. Yang dimaksud Pak Luki mungkin MGC ini menambahkan, meningkatkan ya untuk kalau bisa menghafal, kan kayak gitu, menghafal. Dengan menghafal itulah kita akan cepat respon ketika ada orang-orang yang misalnya menyerang, misalnya ada kebutuhan orang yang datang kepada kita, misalnya minta didoakan, sebelum didoakan kan tentang keluar ayat dulu, nah, itu kan lebih baik, kayak gitu loh. Kalau kita hafal itu enak, langsung nggak usah bawa Alkitab, buka kayak gitu loh. Maksudnya kan kayak gitu, langsung kita hafal di mana kayak gitu loh. Jadi itu memang bagus juga. Artinya bahwa itu namanya peningkatan. Jadi yang dimaksud mungkin Pak Luki kan seperti itu ya. Supaya kita ini juga di dalam dunia yang penuh tantangan, serangan-serangan ini kita bisa menjawab itu lewat kebenaran firman Tuhan. Seperti kita dikatakan kan ketika Yesus dicobai kan langsung keluar ayat, langsung keluar itu maksudnya kan seperti itu. Oke, terima kasih Pastor. Bagus. Ya memang kita membaca, melakukan. Yang paling penting itu lakukan itu. Tuhan berkati. Ya, betul Pak Samadi. Jadi ada sebuah peningkatan, jadi kita semakin tajam lagi di dalam firman Tuhan. Semakin belajar, semakin mengerti, semakin memahami. Tetapi baca Alkitab itu. Ya. Jadi nanti
MDC benar ada peningkatan loh. Setelah ikut komunitas ini kok dia pengetahuan firmannya kok bagus ya. Kok dia ngerti. Ah, itu kan nanti jadi berkat juga, Bu. Haleluya. Ya. Jadi kita semua di tahun 2025 ada resolusi seperti yang disampaikan oleh Pak Jo di Sabtu lalu. Resolusinya adalah kita yang belum, kalau yang belum khatam Alkitab, ayo monggo khatam dulu ya. Baca dulu aja. Dulu waktu pertama saya untuk belajar untuk khatam sama teman-teman tuh gini. Pokoknya yang penting kita baca dulu. Ngerti nggak ngerti kita baca dulu. Tapi ketika kita mulai baca justru jadi semakin banyak pertanyaan dan nggak bisa bilang baca dulu. Akhirnya jadi rame diskusi. Apa sih maksudnya ini? Kok dulu nggak pernah tahu ada ayat ini? Padahal pernah baca. Tapi karena diseriusi di dalam membacanya, sehingga menjadi pengetahuannya bertambah. Seperti itu. Jadi yang belum khatam, yuk kalau perlu MGC punya grup baru lagi, grup baca Alkitab. Supaya yang belum baca Alkitab sama-sama bisa kalau perlu itu MGC juga punya itu Bu, tema. Artinya tema bulanan atau tema tahunan. Jadi pengkhotbah itu sudah tahu tema bulan ini tentang apa, misalnya tentang iman. Tema bulan itu untuk apa, tentang apa. Kalau MGC itu punya tema kayak itu malah terarah Bu, kayak gitu loh. Jadi itu bisa lebih bagus juga kayak gitu, atau tahunan atau bulanan kayak gitu tema MGC dalam Jom ini atau dalam ibadah di Kuningan kayak gitu. Jalanlah sesuai dengan arahan Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan arahan Tuhan. Yes, itu jauh lebih baik. amin. Iya. Mengalir. Kita doakan. Ya. Kalau memang diberikan kesempatan mampu untuk hafal ayat, silakan. Kalau memang tidak, ya nggak usah dipaksa. Jalani saja dengan arahan Tuhan. Tuh kita perkata konfirmasi Tuhan dalam hidup kita. Udah gampang kan? Ya. Oke, Bu Lina, silakan. Udah jam 7. Sebuah komunitas, sebuah pelayanan itu maksud Pak Samadi itu saya nangkap maksudnya itu punya sebuah apa ya, kalau bilang sistematika atau apa gitu, ada sebuah target kan gitu, misalnya bulan ini apa ya kan, tahun ini tema apa. Nah jadi semua nanti kan ada ini, walaupun memang dalam pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus, tapi kalau kita selalu bilang kan dalam pelayanan itu, dalam sebuah komunitas pasti ada target-target yang ingin kita capai gitu kan, ya kan. Dengan misalnya tema-tema apa itu juga sangat membantu, jadi kita fokus gitu. Itu menurut saya ya, merespon Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semua sharing kita. Bu Lina, sebelum tutup ini ya? ada manokat, mungkin ini yang terakhir kali ya. Oh ya, boleh. Boleh, silakan. Pak Manokat, apakah mau bicara? Silakan. Terima kasih Bu Lina. Seru banget ya pagi-pagi kita hujan-hujan. Bahas begini seru banget gitu. Mantap. Ini bahasannya para hamba Tuhan nih. Bahasan baca, hafal gitu, yang tidak akan pernah selesai. Tapi memang semuanya, kalau saya lihat semuanya membangun iman kita ya. Kita bisa dari sudut pandangnya Pak Luki, sudut pandangnya masing-masing yang menyampaikan tadi, tapi saya percaya bahwa kita tidak hanya sampai kepada hal-hal seperti ini, perdebatan, karena memang kan manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang bisa hafal karena ya memang punya kemampuan untuk menghafal. Tetapi ada juga yang lain tidak bisa menghafal memang karena juga tidak punya kemampuan untuk menghafal firman. Tapi di ujungnya itu mari sama-sama kita satu tubuh Kristus, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau saya tidak ingat firman Tuhan, ada Ibu Silvi yang akan mengingatkan. Kalau saya lupa, ada Pak Samadi yang mengingatkan. Kalau saya juga lupa, nanti ada Pak Luki yang mengingatkan. Jadi itulah tubuh Kristus, kita saling melengkapi. Karena tidak akan pernah selesai kita kalau berbicara tentang ini. Tapi bagus-bagus sih untuk kita lakukan, kita praktekkan apa yang menjadi usulan semuanya. Mari kita sama-sama saling membangun satu dengan yang lain, dan kita end meeting di sini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank Ya, you, Mas. terima kasih, Pak Manokat. Ya, betul banget. Manokat. Manokat itu bukan nama, Bu. Tapi Kenapa tuh kita Manado? Bu, bagus juga tuh bisa cari tentang lebih. tema ya. Bu Tentang Lina, tema. Ini nanti 1 menit. ya. Ya, 1 menit. Pak Silvi, Ya. memang benar teman-teman mengatakan usulan dari Pak Samadi juga bagus, ada tema, ada apa tuh bagus. Dan kadang-kadang setiap orang juga beda-beda ya. Saya juga kurang hafal untuk menghafal, tapi setiap orang berbeda. Baca satu paragraf, setiap manusia atau setiap orang punya sendiri-sendiri yang tercantum di yang dia bisa renungkan dan direnam dalam hati. Nggak semua sama, biarpun kita sama-sama baca satu paragraf belum. Tergantung Roh Kudus bilang, oh kamu ini, kamu cocok dengan ini. Karena firman Tuhan itu untuk mengajarkan kita, menegur kita, yang mana kita baca. Yang itu mengena berarti teguran buat kita, gitu loh. Jadi itu aja sih. Jadi saya juga tidak bersyukur, yang penting kita tetap baca. Gitu. Terima Mantap, kasih. Boku. Ada Luar tema biasa, Setengah menit. Pak Setengah menit. Saya suka dirobat tema sama Bu Eri. Saya bilang siap. Karena apa? Muter-muter sini aja kok. Mau kasih tema apa juga ntar ketemunya sama. Ya, betul. Itu aja. Ya, jadi gini, kalau tema boleh aja mengarahkan supaya lebih teratur. Saya setuju, mungkin kita akan susun, namun hamba Tuhan tidak terpaku dengan tema. Karena Yes. rema firman Tuhan itu sangat dinamis, ya. Rema itu bisa tiba-tiba Tuhan bilang, bicara tentang ini dengan mereka. Mungkin saat Bu Silvi bicara soal sesuatu yang tajam, yang menempeleng wajah rohani kita, mungkin memang MJC lagi butuh. Dan MJC Amin. memang sedang ditegur Tuhan. Tapi nggak apa-apa, Yes. ada satu tema namun tidak Iya. baku. Kalau memang ada Mantap. rema, silakan disampaikan juga, gitu loh. Iya. Ya, puji Tuhan. Mantap. Silakan dilanjut, Bu Lina. Udah mau jam Ya. 7. Ya. Luar biasa hari ini. Usulannya tema tidak bulanan ya Bu Eri, tapi tema 1 tahun. Sehingga 1 tahun ini kita mau bicara tentang A. Ya. Nah, silakan hamba Tuhan. Tapi kalau bulan ini, mungkin bulan ini temanya A lah. Hamba Tuhannya dapat dari Tuhannya mau B. Kita kan nggak bisa. Tapi kalau 1 tahun kan lebih fokus gitu. Dan Ibu Mince, enggak Bu Mince, di sini kita semua sama-sama belajar. Ya. Saya juga belajar, Bu. Ya, nggak usah pusing. Saya juga belajar. Saya menanggapi Bu Semua- Lina ya tentang Ya. polemik tadi. Ibu Silvi juga tidak salah. Pak Luki juga bagus. Menghafal itu jangan seperti tetangga sebelah yang harus titik koma. Ya nggak perlu sebenarnya. Firman Tuhan itu intinya ada. Jadi setiap firman Tuhan PL sampai PB, saudara boleh baca yang sudah khatam berapa kali. Intinya cuma firman. Suruh kita taat firman, kamu akan diberkati. Kalau tidak taat firman, Yes. kamu akan Amen. mendapat kutuk. Intinya cuma itu, mengasihi Ya. Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itulah isi seluruh kitab Taurat dan para nabi. Jadi setebal itu yang kita baca, hukumnya cuma 2, dan hukum mencintai Tuhan itu kembali melakukan firman. Siapa yang mencintai aku, dialah yang akan melakukan firman-Ku, dan aku dan Bapa akan mengasihi dia, akan menyertai dia. Cuma itu, saudara. Jadi mau hafal, Amin. bagus, mantap. Ya kan, kayak sebelah tuh yang ada titik koma harus dihafal juga. Kata Bu Lina, kalau versinya beda gimana dong? Jadi kacau, ya kan? Sebenarnya bukan itu. Inti firman Tuhan itu sudah diremakan dalam hati kita. Setiap kita menyampaikan firman, itu keluar sendiri karena Roh Kudus yang menuntun. Roh yang Yes. bicara, bukan manusia ya saudara. Jadi betul, bacakan artinya perkatakan. Iman ada di mulut. Perkatakan kamu punya kuasa penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kuasa Roh Kudus dalam kita. Kemudian kita imani di dalam hati. Firman itu sangat dekat dengan mulutmu dan hatimu. Kalau cuma berkata, hati beda, nggak terjadi apa-apa juga. Tidak ada kuasa penciptaan. Kemudian kalau dihafal, lebih keren lagi. Kenapa? Karena punya talenta yang luar biasa, bisa hafal. Apalagi yang di sebelah sampai titik koma. Wah, saya bilang keren banget otaknya, luar biasa. Jadi saudara, yang penting iman, katakan itu jadi, dan terus lakukan. Walaupun itu bertentangan dengan kehidupan kita. Mungkin ngapain sih mengampuni, enak aja dia yang salah.
Tapi firman bilang, ampuni, kalau enggak kamu tidak diampuni. Maka kita harus mampu melakukannya, minta Roh Kudus, tolong Roh Kudus, supaya saya mampu melakukannya, walaupun ini aktif banget, walaupun sakit. Ya, terima kasih, mungkin itu aja. Terima kasih, silakan Bu Lina. Wow, Ya, luar terima biasa. kasih. Terus semua luar biasa. Pokoknya Alkitab itu nggak diganti-ganti kok. Kata-katanya bisa beda-beda dikit, tapi intinya betul. Harus tetap sama, tidak pernah berubah. Dan saat ini Bu Mince, betul sarannya ya nanti dibicarakan oleh Bu Eri untuk tema 1 tahun ya. Supaya kita mendarat lagi belajar dalam kebenaran Terima firman kasih Tuhan. Kak Mince untuk usulnya. Makasih. Dahsyat. Sehat selalu. Ya, itu. Boleh minta Pak Samadi yang doa penutup dan doa Bapak kami, nanti Ibu Silvi yang doa berkat. Silakan Pak Samadi. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Sehingga pada saat ini kami sudah menyelesaikan acara ibadah kami lewat Zoom ini. Tuhan, kami yakin apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Sebab Amin. Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami akhiri, dan biarlah kasih Tuhan menyertai kami, memakai kami, senantiasa di mana kami berada, tetap jadi terang, tetap jadi garam, kepada siapapun yang kami temui. Inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada jahat, Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita mau bersyukur bahwa pagi hari ini kita semua dibakar oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita butuh curahan urapan kuasa Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, biarlah masuk keluar kami diberkati Tuhan. Pelayanan kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami buat berhasil, beruntung, dan keadaannya baik. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Thank you, Pastor Silvi. Memberkati kita, Silvi. Terima kasih Bu Lina, Bu Eri, Tuhan berkati semua. Sama-sama sudah dibakar ya, kita dibaharui. Amin. Amin. Haleluya. Memberkati Semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, Ibu Dwi, Ibu